Halo, selamat malam teman-teman. Sore ini kita akan bincang-bincang di Hipa Valley Talk dengan Romo Paulus Susanto. Saya sedang menunggu Romo Paulus Susanto untuk join. Halo Valentino Rizali, halo Pak Marcel Mantiri. Terima kasih sudah join teman-teman. Sebentar lagi saya akan mengundang Romo Paulus Susanto untuk join untuk bincang-bincang dengan kita di Hipa Valley Talk. By the way, suara saya kedengeran nggak ya? Oke, sebentar saya akan invite Romo Santo. Ya, sepertinya sebentar lagi Romo Santo akan join dengan kita di sini. Iya, Selamat malam Romo Santo. selamat malam. Selamat malam. Ini sudah lumayan banyak yang sudah join. Oh Romo, ya, ini ada Mas Valentino Rizali, ada Marcel Mantiri, ada Mas Al Pramono. Kita sedang menunggu juga teman-teman yang lain. Romo Santo, gimana kabarnya? Kita lama sekali udah nggak ketemu ya, Romo ya. iya, ya saya sehat sekarang di Paroki Salam ya, Tapi Paroki ini kok Salam. kelihatan dari face-nya, apa tetap sehat. Iya, ya hanya rambutnya tambah putih. Rambut loh. Tapi sekarang malah ngetren loh Romo, orang-orang tuh malah dicat warnanya silver kayak Oh gitu. iya iya, oh Iya. iya. Tapi kalau ini asli loh, ini bukan cecetan ya. Oh, asli ya, susah loh bikin asli kayak gitu. Iya, iya, iya. Ini menunggunya ini 60 tahun loh. Saya baru bisa apa ya dapat rambut seperti ini. Hmm. Jadi sekarang Romo berkarya di Paroki Salam ya. Iya, Paroki Salam. Itu yang Oh, dulu sering untuk retret retret. sebelum di Bandungan, ya toh. Iya, Kan betul yang betul. akhir-akhir ini kan Vanlit kalau retret di Bandungan. Tapi sebelumnya kan Hmm. di Wisma Salam. Iya, betul di Iya. Wisma Salam. Saya tuh yang nggak lupa dari Wisma Salam adalah masakannya. Enak banget. Iya, Iya, kayaknya dulu iya, iya, iya. masaknya masih pakai kayu gitu kan. Jadi ada Iya, rasa-rasa betul, Pak. kayunya, asapnya Betul, gitu yang betul, bikin kayaknya betul, enak betul. sekali. Iya, 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 iya. Betul, ya. Oke, Romo, saya sapa-sapa teman-teman dulu ya, Romo ya. Oh Halo ya. teman-teman. Kita ketemu di Hipa Valley Talk edisi 60. Ini adalah Hipa Valley Talk kita terakhir di tahun 2021. Makanya tema kita malam ini adalah refleksi akhir tahun. Kita akan mengingat kembali nilai-nilai spiritual Vanlit. Hari ini dengan saya, Desta, host Hipa Valley Talk malam ini. Dan nggak lupa tamu kita malam ini adalah Romo Paulus Susanto PR, salah satu pendamping awal di SMA Pangudi Luhur Vanlit dan salah satu orang yang ikut menggagas untuk meletakkan nilai-nilai dasar spiritual Vanlit ini di SMA Pangudi Luhur Vanlit. Romo, uh, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang ini, kalau boleh Romo share sedikit gitu, Romo tuh lahir di mana, terus berkaryanya seperti apa, setelah di Vanlit terus kemana gitu Romo. Untuk kan ada banyak juga nih adik-adik angkatan kita yang jauh, ternyata sekarang adik angkatannya udah banyak sekali. Iya, 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 Gitu betul. Iya, Romo. iya, 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 iya. Ya, saya lahir di Borobudur, jadi dekat dengan Vanlit. Oh iya betul. Iya,
Iya, Tempat sehingga tempat dulu kita napak tilas ya Romo. iya betul itu dilewati ya, dilewati ya. Nah, itu lalu ya saya ditahbis imam itu tahun 83 ya. Lalu apa ya setelah itu ya di paroki ya. Lalu eh, apa pas akan ke Vanlit, pas Vanlit akan pindah jadi SMA itu saya diberi tugas khusus untuk pendampingan awam, jadi kaderisasi, jadi pendampingan awam untuk kemasyarakatan gitu ya ya. Nah itu nanti ada kaitannya nanti mengapa saya terlibat di Vanlit itu. Tapi nanti mungkin sejarah keterlibatan saya gitulah ya. Iya, gitu ya boleh boleh Romo. Iya ya. Terus Terus setelah Romo dari Vanlit ya apa ya keliling ke paroki-paroki, bertugas di paroki-paroki. Tapi Di masih di lingkup Vanlit Jawa sampai Tengah. iya lingkup Jawa Tengah ya. Lalu ya di Vanlit saya sampai angkatan 13 itu masih mengenal saya. Tapi kalau sesudah itu lalu saya sudah tidak di Vanlit. Iya. Nah, yang paling Tapi intensif berarti kenal ya angkatan 1 sampai 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 11 itu intensif itu saya kenalnya. Iya. Ya begitu. Begitu ya Romo ya. Ya. Romo, kami tuh sampai apa loh quote-nya dari Romo loh. Ada satu quote yang selalu Romo bilang ke kita, sampai kita tuh sampai apa. Kalau Romo Santo tuh quote-nya ini nih Romo. Saat sesudah komuni adalah masa-masa teduh di mana Tuhan paling dekat dengan kita. Semua orang itu ingat. Nah, itu soalnya apa? Soalnya kalau sesudah apa ya komuni itu seringkali gembremeng gitu. Jadi lalu sudah mulai bisik-bisik sana sini gitu. Lalu juga itu yang tertidur ya toh. Ayo misa sering pada melanjutkan tidur toh. Saya tahu oknumnya ini. Oknumnya beberapa ada di sini nih Romo. Semoga join ya. Iya, ini oknum yang suka tidur waktu misa nih pada join nih malam ini sepertinya. Itu kan lalu dibangunkan, lalu mulai bangun itu pas komini itu ya toh karena toh terusik toh. Lalu mulai itu ya. Oke. Romo, kita langsung aja ke topik kita malam ini ya Romo ya, tentang nilai-nilai spiritual Vanlit gitu. Kayaknya karena udah lama gitu, jadi mungkin beberapa dari kita ya ingat-ingat lupa. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita mengingat kembali apa sih Romo sebenarnya nilai-nilai spiritual Vanlit itu gitu. Dan bagaimana tuh dulu keterlibatan Romo yang tadi Romo bilang untuk mendidik apa tuh kader-kader awam gitu ya, sepertinya itu tadi. Iya. Boleh diceritakan Romo. Iya. Mungkin saya mulai dengan sejarah keterlibatan saya ya. Karena kan saya kan bukan buder ya, tapi saya itu Romo Projo ya. Betul. Maka ya pada heran loh, kok terlibat di Vanlit gitu kan. Karena Vanlit kan apa ya milik katakanlah buder FIJ gitu kan. Nah itu. Nah ini memang ada sejarahnya. Jadi menjelang Vanlit itu alih dari SPG menjadi SMA itu, saya diberi tugas untuk pembinaan awam kemasyarakatan. Jadi awam yang bertugas di masyarakat ya. Maka yang saya dampingi ya bongso yang di pemerintah daerah, yang bongso pamong praja dan begitu-begitu ya.
Nah, sehingga di situ saya bertemu dengan macam-macam tipe orang ya. Nah, yang uh, aneka macam tipe itu antara lain itu yang mengikuti arus. Ya, ini memang sebagian besar ya. Jadi pokoknya ya oportunis mengikuti arus, bahwa dia sebagai orang Katolik itu harus memberi kesaksian kebenaran dan sebagainya itu wes ora digagas. Yang penting itu saya mendapat keberuntungan itu ya. Nah, tapi di selas apa ya? Di kebanyakan itu ternyata ada orang-orang yang punya prinsip iman yang kuat, ya, prinsip kebenaran yang kuat, membela kebenarannya. Nah, lalu saya memang mendekati mereka dan bertanya, mengapa kok seperti itu, kok punya prinsip hidup yang iman yang kuat gitu. Nah, mereka lalu cerita, oh saya itu dulu ketika muda ya, itu saya dididik oleh Romo ini, oleh dulu ada pelatihan ini, ada kaderisasi ini, saya ikut gitu. Nah, itu lalu saya, oh ya, kalau begitu memang mendampingi orang atau katakanlah mendidik orang harus sejak awal. Gitu. Harus sejak usia muda. Betul, ya. Dan jadi lalu memang saya ketuaan telat gitu ya, Romo. Telat ya itu ya. Nah, dulu itu ya orang-orang yang oportunis itu ya ikut kegiatan rekoleksi ya, apa ya, pendalaman iman dan sebagainya, nggak didengarkan aja. Kalau saya amati kesehariannya ya tetap saja oportunis gitu loh. Jadi untuk berubah itu ya sulit merubah saat sudah tua. Iya, ya, sudah punya jadi karakter gitu ya, Romo ya. Iya, sudah jadi karakter ya tuh. Nah, maka ketika lalu Van Lith itu mencari jalan untuk akan menjadi SMA atau apa gitu ya, saya langsung ikut serta di situ dan kebetulan saat itu Buder Heri kok ya menerima dengan gembira ya, terima kasih, mari kita kembangkan bersama gitu ya. Jadi lalu Romo mengajukan diri atau gimana, Romo? Saya juga diberi tugas dari penugasan ya. Juga. Jadi Romo iya, penugasan. Menerima tugasnya dengan bersemangat dan riang gembira gitu ya, Romo. Iya, diberi tugas, tapi kan saya juga harus pendekatan ke Buder gitu kan. Karena nah itu ya, maka ya lalu diterima dengan baik ya. Nah, usia pembentukan, usia formasi pertama itu memang umur SMA gitulah. Dulu ya saya melihat begitu gitulah ya. Maka wah ini pas ini. Kalau begitu ya kalau Van Lith itu pindah menjadi SMA yuk jangan hanya SMA biasa yang intelektual intelektual saja ya, tapi harus karakter gitulah ya. Nah itulah lalu jadi, maka ada penekanan tentang karakter ya, Romo ya, itu menurut Romo sangat penting ya. Iya itu ya. Nah ketika lalu awal-awal kami merumuskan modul-modul katakanlah ya untuk pembinaan itu ya. Awal-awal itu wow ya banyak tantangan itu. Oh iya, para pionir itu. Jadi iya banyak tantangan karena misalnya ya dulu kan ada wawasan kebangsaan ya. Itu ditentang. Mengapa kok
wong anak SMA kok suruh mikir hutang luar negeri. Iya, Mbok Iya, anu waktu-waktu yang untuk itu untuk les apa matematika matematika, atau fisika. apa nanti nanti bisa menjadi juara olimpiade gitu loh. Oh iya, 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 betul. itu ya, ya. Tapi lalu memang pelan-pelan itu saya dekati dan itu yang pinter-pinter itu yang nolak itu. Tapi ya senang karena mereka kritis ya, karena mereka kritis ya. Dan ketika dijelaskan, lalu mereka dong, ya. Dan setelah menjadi alumni, lalu baru tahu, oh itu tuh maksudnya tuh gitu. Iya, Oh iya, iya. jadi ternyata kita di apa ya harus menjadi manusia yang utuh gitu, tidak hanya otaknya saja gitu kan. Jadi Itu bukan ya. hanya di sini yang diisi, tapi juga di Iya, sininya iya, gitu juga harus iya, diisi iya, gitu ya iya, Romo iya, ya. betul, iya, iya, Sehingga iya, kesatuan antara pikiran dan hati itu menjadi satu karakter yang iya, utuh. iya, Seperti itu ya Romo iya, ya. betul gitu ya, itu gitu ya. Nah, ya. Nah, lalu Baik Romo. kalau mengenai pokok-pokok spiritualitas Van Lith yang dulu saya pikirkan ya, ya saya katakan dulu karena saya kira ya saya hanya memulai. Para alumni saya kira sekarang sudah lebih mengembangkan dan apa ya, mungkin spiritualitas yang lebih cocok dengan tantangan kehidupan kan gitu kan. Iya, Dan betul, juga betul. saya juga sudah lama tidak di Van Lith, mungkin juga ada perkembangan-perkembangan ya, karena tiap tiap zaman kan tantangannya lain-lain ya, Ya, membutuhkan betul Romo. kaderisasi, cara kaderisasi yang lain, dan juga tipe anaknya itu juga juga lain loh. Beda-beda. Saya Betul. kira apa ya remaja zaman Ades ya dengan yang sekarang ya zaman digital ini saya kira udah lain ya, Iya, ada betul. yang lain walaupun memang ada nilai-nilai yang hakiki yang terus dari zaman ke zaman itu apa ya ber apa ya selalu update ya toh ya, itu ya. Kak, kan tadi barusan Romo sebut bahwa eh, orang berubah, maka bagaimana cara melakukan kaderisasinya pun itu juga harus selalu berubah gitu. Tapi Iya, ada nilai-nilai yang memang hakiki tidak pernah berubah. Nah, menurut Romo iya, nilai-nilai apa itu, Romo? ya, Nilai-nilai yang tidak pernah ya berubah. ini mungkin mungkin kita masuk ke spiritualitas Vandit yang dulu saya pikirkan ya. Nah, Ya, baik. nanti mungkin bagaimana Anda mengembangkan sebagai alumni di kehidupan nyata, nah, itu atau silahkan ya, silahkan nanti mungkin ada sharing-sharing ya dari Anda yang dari kehidupan nyata ya, itu ya. Dulu itu ya, ya spiritualitas Vanlit yang pertama itu eh, kami letakkan di itu moto SMA Vanlit yang dipampang di sekarang menjadi apa ya di depan di papan nama itu ya, Ya. itu memarti Kartika Bangsa ya, memarti Kartika Bangsa ya. Kata memarti ini yang menemukan itu Pak Toro, mungkin masih ingat Pak Toro ya, Ya, almarhum. Toro, Ya almarhum. itu. Nah, memarti itu adalah apa? Jadi kalau Jawa itu gemateni apa ya? Ngite Telaten ite gitu, Romo. apa ya? Ngite ite itu apa ya? Jadi menekuni menekuni memperkembangkan ya seperti kalau orang yang memelihara anu apa ya piaraan itu kan harus
harus disayang kan, harus disayang, Sayang, dirawat, iya. Ya, dirawat, ditumbuh kembangkan, diperhatikan gitu. Nah, itu valid. Itu supaya menjadi tempat untuk seperti itu bagi kaum muda, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang saat itu yang kami tekankan ya untuk para pendamping ya. Maka akan disebut pendamping, bukan pembina atau ya loh. Itu karena apa? Karena ini mendampingi tunas muda dengan semangat ya, memperhatikan, mendidik, merawat, itu ya, itu ya. Nah, tapi kata memardi itu juga dari pihak yang terdidik, yang dididik ya, itu juga semangat menumbuhkan diri, mengembangkan diri, iya. Nah, lalu Kartika Bangsa itu memang apa ya, yang menjadi bintang bangsa, ya. Jadi itu ya menjadi cahaya, menjadi ya seperti ya kamu adalah cahaya dunia kan gitu kan. Jadi maka dimanapun juga itu supaya ya menjadi bintang, itulah ya yang ini yang didampingi ini gitu loh. Baik dirinya sendiri terus berjuang untuk menjadi bintang itu di tempat masing-masing kelak ya gitu kan. Iya. Ya, maupun para pendamping itu mendampingi sampai ke sana kan gitu kan. Betul. Nah, jadi tugasnya pendamping itu nggak cuman berhenti ketika secara spiritual. Pendamping itu tidak hanya bertugas mendampingi hanya pada saat anak didiknya ini di sekolah gitu ya Romo ya, tapi juga nanti setelah menjadi alumni. Iya, maka kan saya juga Kartika Bangsa gitu ya Romo. Iya, toh maka saya kan juga sering berkunjung ke alumni, sering ngontak, sering iya toh. Hanya mungkin Ades belum pernah saya kunjungi ya. Belum Romo. Kalau ke Jakarta telepon ya Romo. Romo, saya sapa-sapa dulu. Udah banyak ini yang join. Oh ya, ya silakan. Ini ada Dona Romo, ada Dona katanya. Selamat malam Romo, berkah dalam. Terus halo Dona. Ini salah satu pelaku tadi Romo yang kalau apa namanya misa tidur. Oke, ada Mas Andreas Giri, Rene Adrianus, ada Pak Yakobus Wirawan, ada Astika. Halo Astika. Astika sekarang berkarya di Kalimantan atau Sulawesi nih Romo. Ini iya, halo ya. Kamu di Pavali Talk juga. Iya. Ini anak buahnya Pak Yasona ini, Pak Yasona. Oh iya. Terus ini ada Yasinta. Selamat malam Romo Santo. Selamat malam. Mas Agus Bambang malam Romo Santo, sehat dan penuh berkat. Amin. Iya. Amin. Oh, ini ada teman angkatan saya, Pak JP Budi Waskito. Selamat malam Romo. Ini juga anak buahnya Pak Yasona nih Romo. Oh iya, syukur. Iya, ada Rina, Jogja. Ada Pak Jose Prabowo. Jose Prabowo ini, Romo ini juga salah satu alumni kita yang saya tahu sangat membanggakan. Walaupun semua alumni itu luar biasa buat saya. Cuman kebetulan pernah bertemu aja di sini. Itu dia itu karyanya di dunia perfilman, Romo. Jadi filmnya sempat dapat Piala Citra. Ini filmnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti. Tapi belum keluar. Masalahnya belum keluar ini loh. Saya lagi tunggu-tunggu. Ya, propisiat ya, ikut gembira. Besok saya mau nonton itu.
Terus ada Mas Al Kasih. Pramono. Terus Oh ini ya, Yakobus Pramono Wirawan, ya. berbahagialah saya dididik sama Romo Santo. Ya, saya juga. Oke, Iya, teman-teman, iya. saya akan lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Romo Santo. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di tanda tanya yang ada di sebelah kolom komen supaya pertanyaannya nggak kegulung. Iya. Sebelum kita lanjut, kata Dona nih, sudah rekonsiliasi loh, mau sudah bertaubat, sudah nggak tidur lagi kalau misa. Ya Aduh, syukur. Romo. Soalnya kalau sekarang tidur nanti di apa ya dicontoh Regina dan sama Selo. Cello. Romo, ini sudah ada pertanyaan. Jadi sejauh mana sih peran pendamping spiritualitas di Vanlit dikaitkan dengan apostolikam actuositate? Waduh, apa ini bahasanya ngeri sekali. Ini pertanyaan Mungkin dari Pak pertanyaan. Yakobus Wirawan. Oh, ya saat itu memang Actuosam Apostolitate, jadi itu pembinaan awam yang dasarnya itu ensiklik dari Roma itu, ya, ya ensiklik dari Roma. Memang itu dulu digencarkan sehingga saya diberi tugas untuk bagaimana ini dilaksanakan di lapangan, gitu loh, gitu loh. Oh. Nah, maka lalu memang ya saya tidak menyebut-nyebut itu, tapi saya ambil sarinya lalu saya terjemahkan dalam pendidikan di Vanri, gitu ya, itu. Oh, gitu ya, Romo ya. Oke. Nah, saya lanjutkan Romo, ya. Ya, Tadi mari Romo. jadi memarti Kartika Bangsa itu, ya. Nah, kalau saya melihat perkembangan di alumni, itu saya bangga karena ternyata dimanapun berada alumni itu selalu berusaha untuk apa ya, menjadi bintang gitu loh. Jadi ngejar gitu loh. Ada semangat mengejar gitu loh. Beberapa alumni yang bekerja ya misalnya ya. Lalu di tempat kerja itu dia apa ya, karirnya katakanlah mandek gitu ya. Itu memutuskan untuk keluar kok. Itu berani begitu. Maka saya kerap kali terkejut loh, kamu keluar, iya, di sana nggak bisa berkembang Romo. Oh iya, 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 iya. Nggak bisa jadi bintang. Itu kan menunjukkan bahwa apa ya, keinginan untuk maju, untuk menjadi yang terbaik ya, itu ada gitu. Ya itu mengenai memarti Kartika Bangsa itu ya. Nah, maka ya syukurlah ya, itu yang saya syukuri. Nah, lalu apa yang saat itu dikembangkan? Nah, ini ada catur daya itu, ya, catur daya. Jadi ini untuk membangun manusia yang utuh gitu loh ya. Membangun manusia yang utuh. Oke. Yang apa utuh itu, Jadi Romo? Manusia yang catur utuh daya itu apa? kan pertama itu kan iman, ya, iman dan kepribadian ya. Ini harus terasah dan dasarnya ya iman Kristiani ya. Ya itu ya. Lalu yang kedua itu intelektualitas ya. Lalu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini kita supaya tahu konteks hidup kita, konteks masyarakat kita, termasuk konteks politik ya di lingkungan kita itu ya. Tadi itu. Nah, lalu yang keempat itu keterampilan ya.
keterampilan itu ya supaya punya keterampilan sehingga bisa direken oleh masyarakat dan bisa menyumbangkan sesuatu. Ya ndak punya kebisaan apa-apa, yo bagaimana gitu ya. Ya. Nah, itu jadi. Nah, selanjutnya memang lalu ini dikembangkan, ini tidak hanya catur daya tapi akhirnya menjadi catur kan 4 ya. Itu akhirnya dikembangkan menjadi 5 lalu menjadi 6 gitu ya. Nah, memang ya itu perkembangan selanjutnya sehingga misalnya human relation ya, human relation ditambahkan kelihatannya itu ya. Jadi orang kan harus bisa bekerja sama gitu kan. Jadi oke, imannya oke, intelektualitasnya oke, wawasan kebangsaannya oke, punya keterampilan, tapi kan harus bisa kerjasama membangun teamwork, gitu. Nampaknya itu lalu ditambahkan. Ya itu. Karena jadi bintang nggak bisa sendiri ya Romo ya. Iya betul. Iya, nggak bisa. Jadi bintang itu harus bersama-sama dengan yang lain-lain kan. Iya, itu. Ya. Dan itu menjadi bintang memang tidak harus jadi ketua loh ya. Tidak harus jadi pimpinan. Betul. Nah, ini menarik Romo, karena kan kesannya kalau jadi bintang gitu seolah-olah harus jadi yang tertinggi sendiri, harus jadi yang paling. Nah, ini persepsi yang salah sebenarnya Romo ya. Bukan itu yang ingin dituju ya Romo ya. Iya. Pengaruh ini yang penting gitu. Pengaruh kebaikan inilah ya. Jadi bintangnya itu di situ. Jadi kalau dia menjadi bawahan ya bagaimana atasan itu tergantung pada dia. Kan bintang kalau begitu ya. Betul. Oke. Romo, kalau kita bicara mengenai nilai-nilai spiritualitas Funlit, itu saya membaca visi dan misi di Funlit, itu ada beberapa hal yang selalu diulang-ulang. Yang pertama adalah nilai Kristianitas, terus dan kerasulan awam. Kalau misalnya kita ngomong masalah kerasulan gitu kan, bayangannya tuh selalu ke para biarawati gitu. Tapi kemudian terus ketika kita menyandingkan kata kerasulan dengan awam, itu tuh sebenarnya apa sih yang diimpikan atau apa nilai yang ingin Funlit itu miliki dari alumni-alumninya gitu. Kenapa kerasulan dan kenapa awam seperti itu? Ya, dalam itu dekret Actuosam Apostolitatem ya, itu dekret tentang kerasulan awam. Itu tugas panggilan awam itu kekasannya adalah untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, imam itu tugasnya lebih untuk karya-karya pengudusan, gitu loh, ya. Nah, sedangkan religius itu untuk lebih kesaksian hidup, ya, bahwa kehidupan ini tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi ada kelanjutannya, gitu loh. Jadi, ya maka mereka kan selibat, murni, dan miskin, kan gitu ya. Bahwa, iya, hidup itu tidak hanya di dunia ini, maka yang penting kan pelayanan, gitu kan. Maka religius kan ya pelayanan kemanusiaan dan sebagainya itu. Nah, tugas khas awam adalah untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik, dan itulah yang kerap kali di Funlit dirumuskan dengan revolusi penebusan itu. Jadi penebusan harus
terjadi di dunia ini gitu kan. Ya. Lalu tadi apa ya pertanyaannya tadi ya mengapa spiritualitas awam ya? Nah, itulah spiritualitas awam. Sehingga memang awam itu perlu masuk di seluruh segi kehidupan manusia ya. Nah, mereka berkeluarga ya. Nah, itu kan apa ya termasuk panggilan ya, panggilan. Mereka masuk di dunia politik ya. Wah, maka saya seneng itu apa ya yang masuk di dunia politik kan juga cukup banyak ya. Ya, itu luar ada biasa yang jadi anggota ada yang sudah jadi anggota DPR toh. Ya, ada perempuan lagi ya, aduh itu saya bangga banget. Oh, iya. Irin. ya, ya. Dan ya ketika diwawancarai ya saya seneng itu menyebut bahwa apa ya pernah didasari di suatu SMA ya. Tidak menyebut Vanti tapi suatu SMA mengenal politik itu di ya, nampaknya memang di wawasan kebangsaan dan juga bakti sosial itu ya. Iya. Gitu ya Romo. Maka ya itu, lalu ada yang di dunia budaya ya toh. Maka ya syukur itu tadi ada yang filmnya dapat Piala Citra ya. Saya dikasih judulnya saya tak lihat ya. Itu belum itu belum kan ada di dunia sih, budi. Oh ya. Nanti saya itu deh, saya kirimin link Instagramnya kan, gitu. Ya budaya gitu. Atau mungkin nanti Pak Jose Prabowo bisa kontak Romo Santo di IG-nya apa untuk supaya Romo Santo bisa dengar karena buat saya baru dengar audionya Romo. Dan itu luar biasa menurut saya. Oke Romo, sebelum kita lanjut, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya keluarin dulu dari Mas Gun, Heribertus Gunadi. Ini Mas Gun yang dokter atau Mas Gun yang mana ya ini ya? Iya, ini Mas dokter ini di balik papan. Malam di balik papan. Iya, ini dulu Pak dokternya ayah mertua saya, almarhum. Oh iya. Begitu. Pertanyaannya adalah pergeseran atau terjadi adaptasi saja. Sebentar saya. Menurut Romo, bagaimana dengan spiritualitas SMA Vanit sekarang dibanding dengan awal berdirinya? Apakah ada perubahan? Atau pergeseran, atau terjadi adaptasi saja mengikuti perubahan zaman? Ya, saya akhir-akhir ini memang tidak mengikuti ya. Maka ya tidak bisa menjawab dan menilai ya. Tapi kalau saya melihat kan juga dari paroki juga ada yang sekolah di Vanit ya. Nah, itu kalau cerita gitu ya dulu sebelum pandemi ya. Wawasan kebangsaan masih ya. Terus juga apa ya kegiatan itu pengenalan paroki itu masih gitu. Nah, nampaknya kegiatan-kegiatan masih terus dilaksanakan ya. Dan juga para pendamping yang baru itu kalau seringkali juga ada yang datang bertanya ke saya, ini dulu bagaimana Romo gitu deh. Jadi ini dulu bagaimana supaya benang merahnya tidak putus ya Romo ya. Iya gitu ya. Nah ini dulu begini. Oh begitu toh gitu ya. Nah jadi, iya. Silakan Romo, silakan. Ya itu, ya. Jadi sejauh saya tahu ya
ya kegiatan-kegiatan yang dulu masih dilanjutkan lah gitu. Tapi seperti apa ya, saya selalu sudah tidak begitu mengikuti karena sudah ada Romo yang bertugas di sana kan. Itu. Itu Betul. begitu Mas Gun. Jadi seperti Mas Dokter. mengutip Romo Santo tadi bahwa apa namanya, nilai-nilai spiritual Vanlit itu tentu saja harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tipe-tipe Iya, manusia yang dididiknya. Dia tidak boleh kaku, dia harus lentur terhadap perubahan zaman, tetapi harus tetap betul. memegang teguh nilai-nilai hakikinya itu tadi ya, Romo ya. Iya. Iya, betul ya. Itu masalah kerasulan awam tadi, Romo. Jadi diharapkan bahwa masing-masing dari alumni Vanlit ini akan merasul di segala segala bidang kehidupan. Bidang kehidupan baik ya profan ya toh. Jadi bidang kehidupan dunia ya toh. Itu kekhasan dari awam ya. Makanya. Tapi saya ingat tuh Romo, saya dulu juga sering bertanya-tanya gitu waktu saya masih di Vanlit. Gitu. Saya di Vanlit lulusnya lama 3 tahun. nggak kayak Pak Presiden Cipavali yang lulus cepet ya. Akselerasi. Jadi akselerasi betul. Tapi saya juga bertanya-tanya sih, maksudnya itu kan kayak ngumpulin anak-anak muda yang istilahnya masih labil gitu, tapi kemudian terus dilatih untuk menjadi sangat kritis terhadap kondisi-kondisi yang dirasa tidak benar. Nah, itu kan seperti kayak pelihara anak macan gitu, Romo. Bisa istilahnya pendampingnya itu bisa kecakar juga gitu. Nah, itu apa tidak berat gitu, Romo, untuk menjadi pendamping anak-anak seperti itu? Wong dilatih berdebat, dilatih untuk kritis, dilatih untuk berani mengkritisi, itu semua dilatih kan dulu di SMA Vanlit. Buat pendamping itu seperti apa tuh, Rom? Nah, itu latar belakangnya begini. Sebelum ya dekade-dekade ini, kan kondisi apa ya politik itu kan, jadi misalnya bicara politik itu nggak boleh. Ya. Lalu pelajaran-pelajaran itu dikotak. Ya, pokoknya ini, gitu kan? Sehingga anak-anak itu hanya pokoknya menghafal. Gitu. Awal saya di Vanlit itu angkatan 1 ya. Saya akan bertanya wawasan kebangsaan itu apa? Itu buka apa ya buku pelajaran SMA itu. Wawasan kebangsaan adalah gitu ya. Iya. Wah, ini semuanya sudah dikotak itu. Maka kan lalu itu saya pecahkan gitu kan. Sehingga ayo kamu supaya berani ngomong, berani berpendapat, berani berargumentasi gitu kan. Nah, yang pertama-tama dulu awal kewalahan siapa? Para pendamping. Maka saya juga dampingi para pendamping itu. Kalau ada anak kritis, jangan di stop, kan gitu. Ya. Kalau ada yang tanya, tapi pendamping nggak tahu, harus dengan rendah hati mengakui bahwa nggak tahu. Saya bilang gitu, iya kan? Lah, ya anak-anak, itu ya memang akhirnya harus siap, pendamping juga harus siap, ya. Apa ya? Harus siap menjadi istilahnya itu sparring partner, gitu kan? Oh iya toh?
itu kalau melatih tinju itu, ya, pelatihnya kan juga harus siap untuk kena pukul kan. Iya toh. Betul, betul. Iya gitu ya, itu ya. Maka kalau saya itu dulu kan sering apa ya, ada oh, huru hara itu ya, Iya. saya seneng ya, syukur kritis. Karena apa? Karena di dunia nyata di luar, mereka harus berani menjadi orang kritis, gitu kan? Ya. Lah dan saya juga antara lain itu melihat hasilnya setelah jadi angkatan pertama, dua, tiga itu kan lalu mengalami reformasi toh dulu. Ya. Iya toh? Jadi Saya nggak itu tahu Romo, menjadi saya mahasiswa angkatan 4 soalnya. angkatan 4 ya. Angkatan 1 2 3 pada kuliah itu pas reformasi. Oh iya, benar, benar, Itu benar Romo. Pas iya toh? reformasi. Mereka pas Betul. reformasi. Mereka menjadi penggerak-penggerak, bahkan Iya. ada yang menjadi pahlawan reformasi loh dari angkatan 3. Iya, Ya. betul. Betul. Aduh, yang tertembak di Trisakti ya. Mas Wawan, Mas Wawan. Iya, Ya. iya, itu Mas ya. Wawan. Nah, itu ya. Yang kasusnya Maka kan sayangnya belum selesai sampai sekarang. Ibunya masih suka kemisan di depan Istana Negara. iya. Nah, itu maka ya di Vanlit itu apa ya? Kritis. Nah, yang dikritisi siapa? Ayo akhirnya pendamping toh. Akhirnya situasi Vanlit kan, gitu. Tapi itu sebenarnya latihan untuk nanti di luar dia juga supaya berani kritis kan, gitu kan. Betul. Itu ya. Maka kalau saya seneng aja itu. Malah ayo silahkan kritis terus gitu kan. Jadi kalau Romo nggak itu ya, nggak merasa bahwa itu sebagai suatu ancaman ya. Padahal kan sebenarnya ngeselin banget kan Romo. Enggak, seneng saya. Makanya sih badel-badel gitu kan malah tak cedai loh itu. Ayo siapa yang dulu pernah dideketin sama Romo Santo berarti bandel. Iya. Iya, kalau yang biasa-biasa gitu malah sering nggak saya ingat. Yang istimewa gitu. Yang bandel dicatat ya Romo ya. Oh, ini harus didekati. Iya. Oke Romo, kita udah ada pertanyaan belum ini? Oh ini kalau sekarang kami sudah tidak di Vanlit, yang mendampingi siapa Romo? Apa Roh Kudus yang mendampingi? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi menurut saya juga gini, apakah cukup nih Romo sebenarnya nilai-nilai spiritual Vanlit yang sudah dibekali ini gitu, untuk para alumni istilahnya menjalani hidup dan menjadi rasul awam tersebut, kalau menurut Romo? Apakah sudah cukup gitu ya? Iya, nilai-nilai yang tadi itu. Ya sejauh saya melihat perkembangan di alumni itu, ya kami kan hanya katakanlah memberikan dasar-dasar yang sedikit lah ya. Tapi ternyata ya alumni sendiri bisa mengembangkan itu di luar. Dan kan juga pendampingan kan tidak hanya di Vanlit, ya toh. Tapi juga ketika mahasiswa kan juga ada ada pendampingan juga di sana gitu, ya toh.
lalu juga di gereja paroki, ya, maupun kelompok-kelompok kategorial kan juga ada. Ya. Maka ya kami tidak tidak terus merasa harus mendampingi terus ya. Dan nggak terus ngaku-ngaku juga sebagai satu-satunya orang yang menanamkan nilai-nilai gitu ya, Romo. Tidak. Mengawali di tingkat SMA. Membuka pintunya ya. Gitu ya, Romo. Iya, betul. Jadi kayak babat alas. Iya, betul. Iya. Lah sekarang ya alumni luwih pinter-pinter daripada kami ya. Luar biasa. Saya juga interview beberapa alumni melalui HIPA Valley Talk ini, benar-benar kagum lah. Bahkan di alumni-alumni termuda seperti angkatan 24, angkatan 20-an ke bawah, itu tuh betul di bidangnya masing-masing mereka benar-benar menjadi rasul awam itu, bahwa selalu berusaha menjadi yang terbaik di bidangnya. Itu benar-benar luar biasa. Iya. Romo, itu. Ada satu lagi dan nih yang sedikit ya. Dan juga ini kebersamaan pertemanan. Ini juga saling mendukung. Ya, jadi inilah ternyata hidup bersama selama 3 tahun itu lalu membuat mereka lebih dari saudara itu yang juga saya lihat gitu loh. Betul. Yang dulu bahkan yang lintas angkatan belum pernah ketemu, kalau tahu sama-sama anak Vanlit kok rasanya udah kayak kenal lama gitu. Iya, betul. Iya. Dan juga yang saya heran, yang dulu di Vanlit itu sering berkelahi, itu setelah di luar jadi bersaudara. Coba Romo, sebut siapa ini oknumnya. Nggak usah. Ini sekaligus bernostalgia ini. Iya. Jadi Romo, ini yang saya mengingat-ingat kembali nih kata-kata yang sering sekali kita dengar. Jadi selain sebagai rasul awam, terus keimanan Kristianitas, ada juga yang selalu disebut-sebut nih, adalah bahwa diharapkan menjadi agen perubahan sosial. Itu sering kan, agen perubahan sosial. Nah, Romo, anak-anak Vanlit itu kan masuk umur berapa sih? 14 tahun gitu ya, Romo ya? 14 tahun. Itu kan muda sekali. Itu apa nggak ketinggian tuh mimpinya para pendamping untuk membuat nih anak-anak kecil ini nantinya menjadi agen perubahan sosial? Iya. Kesan saya itu begini. Dulu ketika di Vanlit itu kami kan menyampaikan istilah-istilah tertentu yang lalu kami jelaskan, misalnya agen perubahan sosial, Anda harus di luar itu nanti harus mengubah situasi menjadi lebih baik. Nah, saat itu mereka apa sih itu? Apa sih itu? Wah, SMA saja belajar aja masih belum beres ya toh. Nanti menjadi apa juga belum tahu, masa depannya gimana juga belum tahu gitu. Kok sudah harus mikir menjadi agen perubahan sosial gitu kan. Iya. Ya, kayaknya kok tinggi banget gitu. Iya, itu ya. Gitu. Dan itu apa ya? Kenapa Romo ngeyel apa gitu, sih ya? Nah, kok
tetap Tapi, memasukkan itu sebagai salah satu nilai yang harus dimiliki oleh masing-masing alumni. nah, tapi mereka dalam perjalanan hidup itu baru semakin jelas. Oh, ini toh yang dimaksud. Oh, ini toh yang dimaksud. Oh, begitu toh. Oh, berarti saya menghadapi masalah ini saya harus demikian. Jadi, banyak banyak saya alami seperti itu. Jadi dulu opo yo, memang ada istilah-istilah yang katakanlah ketinggian gitu ya. Tapi harus diberi tahu gitu loh. Ya kan? Kami prinsipnya harus diberitahu. Perkara sekarang persapannya itu seberapa, ya sudahlah sesuai dengan situasi apa ya perkembangannya atau sesuai dengan situasi perkembangannya, ya kan? Nah, tapi sekarang saya kira yang terjun di dunia politik misalnya, sudah dong menjadi agen perubahan sosial itu seperti apa? Ya. Saya kira sudah lalu jelas sekarang, gitu. Nggak perlu dijelaskan teorinya gitu ya, Rom. Nah, iya. Tapi istilahnya apa? By heart itu sudah tahu apa dan harus bagaimana. Iya gitu. Jadi ibaratnya itu ditanam benih lah gitu ya. Baru tumbuh nanti bersama dengan apa ya perkembangan kehidupan kan gitu kan. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya harapannya seperti apa sih Romo? Agen perubahan sosial yang seperti apa yang diharapkan oleh para penggagas-penggagas SMA Pangudi Luhur Pandit ini sebenarnya? Ya, itu tadi revolusi penebusan, membawa penebusan Kristus, membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itulah. Ya istilahnya hanya bisa umum-umum begitu kami, ya toh. Tapi di dunia nyata di mana Anda terlibat, disitulah lalu menjadi nyata kan gitu kan. Misalnya yang di dunia politik ya, misalnya ya, jadi anggota entah di apa ya, katakanlah jadi alumni kan ada yang menjadi anggota DPR pusat ya, tapi ada yang menjadi anggota DPR desa loh, BPD ya, BPD. Nah itu bagaimana desanya itu menjadi lebih baik? Itulah agen perubahan sosial. Gitu. Bagaimana mengatur desa itu sehingga menjadi lebih baik. Gitu. Saya ketika di Wates beberapa kali ketemu dengan alumni valid yang itu menjadi apa ya BPD itu apa ya badan pengurus desa ya atau apa ya itu ya. Nah, itu yang menjadi pemikir di desa itu gitu kan. Ya sering ngomong-ngomong saya ya. Nah, itu jadi menjadi konkret dalam situasi konkret dan tantangan konkret. Nah, gitulah. Itu menjadi agen perubahan sosial itu ya. Oke, Romo, terus kemudian lanjut. Ini saya mencoba mengingat-ingat lagi. Dulu kan sering yang selain menjadi agen perubahan sosial, selalu ditanamkan juga adalah bela rasa untuk berpihak pada yang lemah. Orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang difabel gitu. Nah ini kan istilahnya sikap yang kayaknya nggak ada duitnya gitu. Betul nggak sih Romo? Itu nggak ada nilai ekonomisnya ini. Lain kalau misalnya saya dilatih jadi apa tuh namanya pengusaha yang
dari awal, terus matematika, fisika supaya menang Olimpiade itu kan kayaknya real gitu, Romo. Tapi ini bener-bener apa ini? Kenapa harus punya sikap bela rasa, keberpihakan terhadap yang lemah, yang tersingkirkan? Kayaknya cuma di valid aja yang diajarin seperti ini gitu. Sampai harus live in di pemulung, live in di orang-orang, di tempat orang-orang yang terpinggirkan itu, merasakan bagaimana rasanya jadi mereka gitu. Kenapa Iya. oleh SMA Pangu di Luhur Valid pada saat itu ini dirasa penting, Romo? Iya. Sebenarnya itu bukan bukan hanya di Vanlit loh, itu ada live-in Bukan itu. hanya di Valid ya. Jadi Jadi ada banyak kami juga. kami merumuskan live-in Vanlit itu antara lain itu me- melihat buku live-in-nya Santa Ursula. Hmm. Santa Ursula. Ya. Jadi ini yang Ya. diadaptasi dari buku live ini Santa Ursula ya, Romo ya. Iya, kami mendapat inspirasi dari sana gitu loh. Itu Tapi kenapa maka dirasa penting, Romo? ya Bahwa ini adalah program uh, yang sangat baik. ya yang pertama bahwa kita meneladan yang kita ikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bekerjanya kan tidak di apa ya di istana di kota ya, tapi kan di danau Genesaret di apa ya di orang kebanyakan gitulah ya yang memang mereka menderita ya apa mereka menderita mereka ya di kalau lihat filmnya itu di orang-orang Kosta yang disingkirkan itu ya. Wah, Yesus kan juga ke sana ya. Lalu juga itu orang-orang yang sakit yang lemah itu kan apa? Eh, perhatian perhatian dari Yesus sendiri itu kan ya. Dan dia mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini itu kau lakukan untuk aku kan gitu kan. Jadi kalau memperhatikan mereka itu ternyata memperhatikan Tuhan sendiri ya. Nah, itu dasar spiritualitasnya, ya toh? Nah, terus dasar kemasyarakatannya di mana ada ketimpangan sosial itu di situ nanti bisa terancam kedamaiannya. Ya, kan banyak masyarakat apa ya negara-negara yang ketimpangan sosialnya tinggi itu kan lalu apa ya semacam tidak apa ya kedamaian itu terancam kan. Iya. Nah, itu maka untuk membangun kedamaian, untuk membangun masyarakat yang baik, yang harmonis, ya jangan ada ketimpangan kan gitu kan. Nah, itulah sebabnya itu lalu saat itu lalu dirumuskan dengan option for the poor itu. Nah, itu kita harus memihak Iya, yang saya ingat iya, option iya. for the poor. Itu. Jadi ada dasar imannya, nah, ya, tapi juga ada dasar apa ya sosialnya gitu kan. Nah, itu. Lawong yang tidak beriman itu dulu Karl Marx ya. Itu kan juga memperhatikan buruh-buruh kan. Iya. Nah, itu. Dan itu untuk apa ya? Untuk kesejahteraan bersama kan gitu tuh. Ya walaupun akhirnya juga apa ya sekarang perkembangannya lalu lain ya menjadi apa itu kan
Tapi dasarnya kan sebenarnya dasar perhatian pada yang kecil, lemah, miskin. Ya, ya itu. Gitu ya Romo ya. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan lagi, saya bacakan dulu ya Romo. Ya. Apakah kemudian tolok ukur keberhasilan Panlit sebagai seminari Rasul Awam, Romo? Nilai-nilai yang diterapkan di Panlit ini dianggap berhasil sebagai seminari Rasul Awam. Berhasil. Ada nggak Romo tolok ukurnya? Ya, kami memang belum pernah membuat survei dan dengan item-item ini item ini berhasil sekian persenan, belum pernah ya. Belum pernah terukur lah kami, ya. Iya, belum pernah mengukur gitu. Maka kami menilainya hanya dari melihat apa ya, kehidupan alumni. Melihat kehidupan alumni itu seperti apa di tempat kerjanya, lalu juga bagaimana penghayatan kehidupannya, ya hanya di situ aja. Maka misalnya mengenai kerasulan di dalam gereja ya, iya saya seneng itu, ternyata banyak yang jadi prodiakon di Jakarta itu. Di Jakarta itu. Dan saya heran, wah ini dulu di Vanlit ki apa ya, bandel. Iya, bandel kaya ngono kok ya. Sekarang di Jakarta jadi prodiakon. Ya itu. Ternyata ya itu, wah ini jadi apa ya, wah wis do bertobat. Sudah kembali ke jalannya. Itu ya. Saya kan tahun 2019 awal kan banyak ke Jakarta untuk penggalangan dana pembangunan Gereja Salam itu. Gitu. Kan saya keliling ke paroki-paroki di Jakarta. Itu loh, ini prodiakonnya alumni Vanlit. Iya, syukur. Alumni Vanlit jadi panitia ini, panitia itu. Jadi ya hanya dari itu saja kami melihat, tapi belum pernah membuat survei lengkap begitulah. Kalau sampai membuat mappingnya gitu belum pernah ya Romo ya. Belum pernah ya. By feelingnya Romo, sepertinya nilai-nilai ini memang tertanam lah ya Romo ya. Ya, termekarkan gitulah ya, termekarkan. Bukan hanya tertanam tapi tumbuh dan mekar, luar biasa. Iya. Dan saya kira juga tumbuh dan mekar juga tidak hanya karena kami ya, tapi juga karena tantangan situasi, dan utamanya itu tadi disebut juga itu ya Roh Kudus sendiri yang membimbing ya, itu ya toh. Jadi itulah ya, Roh Kudus sendiri kan yang membimbing. Wah, Romo Santo ya, dari dulu emang selalu rendah hati ini. Lah memang apa toh bisa saya itu. Romo ada pertanyaan lagi. Wah, bisanya banyak Romo. Itu tadi sampai ada punya quote terkenal khas Romo Santo tadi itu, kalau bukan Romo Santo nggak ada itu. Padahal ternyata itu cuma akal-akalannya Romo supaya nggak pada berisik. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang baru join, Romo Santo ini punya quote khas. Jadi quote-nya adalah, saat sesudah komuni adalah saat teduh, di mana Tuhan paling dekat dengan kita. Itu selalu setiap kali habis komuni itu selalu diucapkan Romo Santo sampai kita semua hafal. Nah sekarang baru terbuka ternyata saat
komuni itu adalah saat paling berisik kita sebagai anak Vanlit, karena biasanya yang bangun, yang tidur-tidur itu pada bangun. Jadi quote terkenal itu ternyata ada alasan sederhananya. Iya, iya. Oke, Romo, ini pertanyaan lagi dari Mas Gun. Menurut Romo, bagaimana dengan spiritualitas SMA Vanlit sekarang dibanding awal berdirinya? Apakah ada perubahan? Ya, tadi saya sudah menjawab ya, saya kira ya. Itu akhir-akhir ini saya sudah tidak mengikuti lagi dan sudah ada Romo yang lain yang mengganti saya, ya. Nah, tapi sejauh saya memantau, saya sering mendengar dari para siswa-siswi Vanlit dari paroki itu, ya kegiatan-kegiatan yang dulu itu dilaksanakan, sebelum pandemi ini masih dilaksanakan. Jadi seperti wawasan kebangsaan, Kristianitas, live in, lalu juga bakti sosial, lalu juga itu yang RKKS live in itu ya, lalu yang itu ngindung di profesi-profesi itu, iya tuh. Iya. Itu OPP. Iya, OPP ya. Ya, OPP ya, itu masih dilaksanakan dan sekarang lebih lancar karena sudah banyak dibantu oleh alumni. Kalau zaman saya belum ada alumni, jadi harus mencari jalur, mencari jaringan gitu. Sekarang orang tua juga sekarang aktif. Itu, maka persisnya bagaimana memang saya nggak begitu mengikuti ya perkembangannya. Iya. Gitu ya, Romo. Ya. Terus ketika saya membaca misi dan visi Vanlit, ini juga ada kata-kata yang selalu diulang-ulang nih, Romo, yaitu peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sepertinya ini sesuatu yang ditambahkan, peduli kepada kelestarian lingkungan hidup. Tapi memang itu seperlu itukah sampai ini diulang-ulang terus gitu, bahwa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup itu penting untuk dimiliki sebagai salah satu nilai nilai spiritual Vanlit ini. Iya, itu sebenarnya dulu pada zaman saya ya tidak sedemikian ditekankan ya, tapi masuk dalam tema, kelihatannya masuk dalam salah satu tema wawasan kebangsaan itu, ya. Jadi ya, pelestarian alam itu, ya. Nah tentu saja latar belakangnya ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa alam yang sehat, ya. Jadi kalau alam sakit, kita kan juga sakit, iya toh. Kemarin di Pontianak itu banjir kan ya karena alamnya itu beberapa hutan karena dijadikan sawit itu ya katanya ya itu ya. Nah itu ya, maka ini pelestarian alam ini karena itu menyangkut hidupnya manusia juga kan gitu ya. Itu. Yang seringnya manusia tuh tidak sadar gitu ya, Romo. Bahwa kalau alam sakit, kehidupan kita itu akan berpengaruh tuh banyak
gitu. Semua itu juga akan Iya, iya. pada akhirnya akan berbalik menyakiti kita manusianya sendiri. Iya, Ya, iya, Romo. betul, betul, betul. Oke. Nah, Romo ini luar biasa ya, benar-benar. Gimana Romo? Ada tambahan lagi nggak Romo? ya eh, harapan saya semoga apa yang pernah ditanam ya, hal-hal positif yang pernah ditanam di Vanlit ya, silakan ditumbuh kembangkan lebih banyak ya dalam kehidupan Anda, kehidupan nyata Anda di dunia nyata ya. Silahkan di situ menjadi itu senantiasa memarti kartika bangsa itu tadi, lalu juga menjadi agen perubahan sosial, membawa revolusi penebusan ya itu, dan terus mengembangkan apa ya, daya yang ada pada Anda itu ya. Ya, Luar biasa itu ini Romo. saja. Romo Dan ini ada dari Frans Hermawan 87. Ini agak sedikit bernostalgia. Maafkan para alumni yang membuat Romo sedikit marah, terutama saat misa Kamis pagi, tapi anggurnya hilang. Ini emang bener ya Romo ya? Ya Romo ya? nah, iya, itu apa ya? Eh, karena kelalaian kosternya itu. Ini kelalaian koster apa kecerdikan anak-anak? Oh, ini ketua aspal sok ngentek ke anggur. Wah, luar biasa. Aku figur korban katanya. Oke. Ya. Ini luar biasa. Romo nggak terasa ini hampir 1,5 jam. Sebelum kita tutup, saya akan sedikit mensarikan apa yang tadi kita sudah bincang-bincang, bahwa sedikit nilai-nilai. Oh, boleh Romo, boleh. Jadi ini kan ada tadi yang awal saya sebut tadi, memarti kartika bangsa ya. Boleh Romo. Nah ini sering ada yang memplesetkan. Oh? Jadi, wah, saya itu tidak memarti kartika bangsa, tapi memar di kartika bangsa. Oh, iya. Memar di kartika bangsa. Lah itu, yang memar di kartika bangsa itu biasanya anak-anak yang apa ya, untuk disiplin itu ya berat, untuk taat aturan itu ya berat, biasanya lalu apa ya, gaya hidupnya itu ya ingin bebas gitu lah, lalu sering dipanggil buder, sering dapat SP1, SP2 gitu ya. Lah itu yang memang tidak memar di kartika bangsa, tapi memar di kartika bangsa. Iya, benar-benar ini Romo. Jadi ini kita kata Bernard Arianto memar opera. Cuman kayaknya ini kata-kata opera ini benar-benar istimewa, soalnya kayaknya cuma di Vanlit yang opera berarti ngepel, nyapu, bersih-bersih. Tapi juga saya melihat yang ketika di kartika bangsa, ketika di Vanlit itu memar. Itu banyak SP itu. Di luar kok ya jadi baik gitu loh. Oh iya. Jadi nampak soalnya nakalnya nggak telat Romo, nakalnya tuh pada masanya gitu, jadi udah iya. enak kali, nakalnya udah enak. Jadi sekarang malah jadi baik-baik. Iya, syukur karena lalu ternyata nilai pertobatan lalu dihayati. Oh iya.
betul betul. Ini kata-kata yang bagus banget nih, menghayati nilai-nilai pertobatan. Ya, saya gembira melihat para alumni Vanlit ya berkembang dengan baik dan saya merasa bangga ya Anda menjadi baik dan ternyata juga nilai-nilai apa ya yang kami itu ya hanya memberi apa atau hanya memberi sedikit tapi Anda bisa mengembangkan jauh lebih banyak itu. Nah, Romo, tapi di luar ini ya Romo, sedikit bernostalgia sedikit Romo. Romo pernah ini nggak sih Romo kayak merasa waktu menjadi pendamping anak-anak Panlit yang anak-anak macan ini yang apa namanya istilahnya sparring partnernya aja pernah kena tinju gitu. Itu Romo pernah nggak ngerasa kayak hampir putus asa, merasa gagal, merasa kayak mentok, gimana ini caranya? Kenapa anak-anak ini nggak mengerti kenapa pendamping melakukan ini, tapi mereka berpikirnya malah berbeda gitu. Itu pernah nggak Romo merasa kayak seperti itu? Ya, enggak, karena kalau ada yang ya entah kritis, entah mungkin ya, lalu saya ajak bicara kok. Dan kalau saya ada ajak bicara, itu biasanya anak pinter itu harus berdasarkan logika. Nah, kalau lalu logikanya sudah masuk ke ke logika, menerima dengan baik kok. Iya. Maka enggak apa ya, kalau saya sih enggak merasa apa ya. Saya malah bangga kalau ada orang kritis itu. Karena Romo memang melihatnya sudah dengan kacamata yang baik gitu ya Romo, bahwa Romo percaya bahwa tiap tiap benih, tiap bibit ini memang punya kebaikan dari sananya gitu. Jadi Romo melihat dari kacamata yang sangat positif gitu. Itu walaupun anaknya nakalnya kayak apa gitu, Romo ya tetap sayang gitu Romo sama benih-benih ini. Iya. Dan kalau diajak bicara itu ya kok diajak bicara dari hati ke hati itu kan kok apa ya enak, lalu juga semacam tumbuh sesuatu gitu kok. Iya, merasa didengarkan, merasa diperhatikan gitu. Itu. Ini katanya Mas Frans Hermawan 87, habis diajak ngobrol Romo Santo, terasa anak paling suci di asrama. Oh gitu ya. Syukurlah ya Rom. Iya. Tapi apa tantangan yang paling besar waktu dulu Romo jadi pendamping Romo? Tantangannya tuh apa Romo? Yang menurut Romo ini paling besar. Tantangan paling besar itu dulu bagaimana merumuskan apa ya, katakanlah modul-modul pendidikan yang tepat gitu loh. Iya toh. Dan saya juga merasa kadang-kadang keliru gitu. Oh ini ternyata dengan cara ini. Iya. Jadi apa ya, awal-awal itu maka saya akan terlibat penuh angkatan 1, 2, 3 ya. 4 mungkin sudah beberapa mulai saya saya serahkan ke pendamping lain ya, tapi 1, 2, 3 itu kan saya intensif penuh dan itu mencoba-coba cara ini gimana ya, cara ini gimana. Dan juga pernah saya merasa oh ini cara saya keliru gitu ya. Iya. Tapi itu kan berarti ini itu melukai anak. Nah ini loh, cara pendidikan seperti ini itu melukai anak. Nah ini. Nah
mencari yang pas itu loh yang yang sulit ya. Maka kan Tapi itu kan butuh butuh observasi dan kalau saya betul. bilang itu juga butuh kerendahan hati tertentu dari pendamping untuk mengakui kalau oh ini caranya salah nih, harus dicari cara yang Iya. lain gitu. Iya, iya, iya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Itu Iya, Romo iya. gimana ya gitu? Romo sampai pada satu titik merasa bahwa oke ini salah dan harus diganti caranya. Ya, Biasanya pada saat-saat seperti apa, Romo? dari reaksi dari apa ya? Dari hasil ya. Dari outputnya itu gitu. Nah, ini outputnya, oh ini banyak yang terluka ternyata. Dan ternyata kalau hati terluka itu le sembuh lama ya. Lama, iya. Iya itu ya. Nah, maka ini cara ini nggak bisa Ternyata di. Romo juga memikirkan hal itu ya, bahwa apa namanya pendidikan yang tepat itu seharusnya tidak melukai gitu. Seharusnya Iya, dia iya, iya, memperkaya, betul, bukan betul, betul. melukai gitu ya, Romo. Betul, betul. Iya, iya, Luar iya. biasa. Maka kan ada perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran gitu, sehingga angkatan satu itu kan seringkali merasa, wah, kami itu menjadi kelinci percobaan gitu kan. Padahal memang iya ya, Roma ya. Angkatan satu itu, wah, kami itu menjadi kelinci percobaan. Tapi ya, demi kebaikan Betul. yang berikutnya, gitu. Maaf angkatan satu, terima kasih banyak sudah mau menjadi kelinci percobaan. Iya, kita sering mengeluh begitu. Iya. Oke. Romo Santo, ini sudah 1,5 jam. Saya pengen banget ngobrol Iya, lama, tapi kita terbatas dengan waktu. iya, iya. Jadi sebelum saya akhiri, apakah Romo punya sepatah, 2 patah kata, nasihat atau bekal supaya seperti kami para alumni ini bisa punya seperti kayak diisi ulang baterainya gitu. Ada nggak Romo? Silahkan Romo. Ya, silahkan terus tumbuh kembangkan diri Anda menjadi Kartika bangsa, Kartika bangsa. Ya, itu Kartika bangsa, saja. Kartika bangsa. Iya. Romo Santo, Romo kesayangan kami semua. Terima kasih banyak. Sekarang saya benar-benar mengerti kenapa Romo Santo tuh selalu disayang sama semua angkatan. Karena ternyata memang Romo itu memandang semua bibit-bibit pandit ini dengan kacamata yang penuh kasih sayang, sampai mau repot-repot mau mengakui bahwa ada cara ini salah, harus diganti, dan menyimpulkan bahwa pendidikan itu seharusnya tidak melukai tapi memperkaya. Terima kasih banyak Romo. Semoga Romo selalu sehat. Semoga semakin banyak pendidik yang seperti Romo, karena dunia pendidikan sekarang membutuhkan lebih banyak orang-orang seperti Romo Santo. Teman-teman, saya akhiri dulu HIPA Valley Talk malam ini. Ini adalah HIPA Valley Talk terakhir di tahun 2021. Tapi tentu saja akan ada HIPA Valley Talk yang lain di Januari 2022. Kami semua dari tim produksi HIPA Valley Talk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun depan kita menjalaninya dengan penuh, bisa menjalani dengan penuh sukacita, dan semoga kebersamaan kita menjadi semakin erat. Terima kasih banyak Romo Santo. Terima kasih banyak teman-teman yang dari tadi Ya. sudah gabung, nggak ada yang left. Kalau yang left langsung masuk lagi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi tahun depan. Bye, Romo Santo. Salam para alumni. Iya.